Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, kita akan mulai sharingnya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, rileks. Kita amati pernafasan kita. Kita ajak tubuh kita untuk lebih santai, lebih tenang, lebih damai. Kita satukan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Pada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Cinta, Maha Penyembuh, terima kasih atas tuntunan, bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan pencerahan batin. Terima kasih atas penyembuhan fisik, penyembuhan batin, finansial, relasi, dan spiritual. Bimbing kami, tuntun kami, supaya dalam pertemuan maya ini, kami bisa mendapatkan manfaat, lahir dan batin, mental dan emosional, juga spiritual. Bisa saling bertumbuh, menjalani misi jiwa kami masing-masing. Dengan penuh keyakinan, penuh rasa syukur, penuh rasa cinta, terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, kita tanya-tanya kabar dulu. Gimana tadi Bu Vivi? Apa Pak? Operasi jam berapa? Jam 9. Jam 9. Oh, ya. Sekarang lagi mau dijemput. Mau dilihat. Ya. Jadi kalau temanya ya ruangnya itu law of attraction ya begini. Contoh nyatanya begini. Dari jam 9:30 itu udah persiapan Zoom-nya. Ya. Ternyata kok mak timplek. Ya. Biasa itu ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kita belajar bersama, bukan berarti kita itu ahli, enggak. Ya, tetap kadang-kadang masih ada begitunya. Ya, tapi karena kita itu apa namanya butuh support system. Nah, ini Yes, teman-teman ini kan sebagai support system. Belajar bersama, Belajar berkembang bersama. bersama. Jadi akhirnya pada saat kejadian begini kita harapannya saling mendukung, saling support. Kemarin temanya apa nih Pak? Bilang Pak, supaya biar teman-teman mungkin ada yang mau kan soalnya bahasanya tuh agak mungkin ada yang kurang paham atau gimana. Jadi temanya jadi paham gitu loh. Jadi temanya itu bentar, saya kasih rengeng-rengeng dulu. Temanya itu kan kita mengurangi noise. Mengurangi noise supaya meningkatkan perwujudan, manifestasi. Nah, Bapak Ibu teman-teman kan udah tahu kalau udah pernah putar radio, ya. Kalau umpamanya kita putar radio, itu kan frekuensinya harus pas, ya. Frekuensinya
radio Prambors misalnya, ya harus pas channelnya berapa. Kalau umpamanya radionya Gen FM, ya harus pas juga channelnya berapa, frekuensinya berapa. Nah, biasanya kalau di radio itu kan 100 koma sekian misalnya, 99 koma sekian, 98 koma sekian. Komanya pun nggak boleh meleset, ya nggak boleh sedikit aja nggak bisa, ya sedikit apa namanya, sedikit Nggak pas. 0,1 jadi 0,2 aja udah nggak pas, ya frekuensinya jadi noise, ya. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya kita dengerinnya juga nggak nyaman, ya dengerinnya juga ya kayak gimana ya, kayak kemersek, ya. Pernah dicoba ya 100, kalau saya itu sukanya Prambors itu 102,2. Kalau dibikin 102,1 atau 102,3 kemersek, bahkan di area tertentu itu malah nggak kedengeran, ya nggak kedengeran. Jadi kayak semacam kita dengerin suaranya itu juga bukan sesuai tujuan kita, bukannya enak, bukannya nyaman, malah jauh, jadi dengerin noise-nya. Nah, dalam hidup kita juga begitu. Dalam hidup kita itu seringkali kita itu kebanyakan bukan pada tujuannya, tetapi dengerin noise-nya. Noise itu apa ya, bahasa Indonesianya yang pas itu apa ya? Selentingan. Selentingan. Kata istri saya selentingan. Selentingan itu apa berarti? Gosip. Desus. Nah, ya. Nah, kalau kita fokus, misalnya nih, saya mau ke Surabaya, tapi saya tujuannya awalnya mau ketemu Bu Vivi misalnya. Ternyata begitu saya ngomong, wah di sana kayaknya ada rujak cingur enak. Oh ya udah, nanti sebelum ke tempat Bu Vivi saya mampir ke rujak cingur dulu. Tapi waktunya masih cukup. Wah kayaknya Kupang masih enak nih. Ya udah, mampir ke Kupang. Habis itu jadwal itu penuh, padat dengan kuliner, padat dengan acara, akhirnya padat dengan perjalanan. Padahal udah janjian nih. Hari Sabtu ketemu Bu Vivi jam 12, ya. Tapi setelah mundur, akhirnya tujuan awalnya ketemu Bu Vivi itu jadi tujuan kesekian setelah tujuan yang tambahan. Tujuan yang sebenarnya opsional. Jadi kalau umpamanya saya mau ketemu Bu Vivi jam 12, harusnya ngatur waktunya jam 12 sudah ketemu kan. Tapi karena harus ke rujak cingur dulu, ya, terus ke lumpia air kaset, ya, terus Kupang Keraton, nah itu udah muter-muter, ketemunya malah jam 9 malam. Hidup kita juga kadang begitu, bahkan sering begitu. Saya punya tujuan begini, gitu ya. Nah, misalnya kita punya tujuan hidup misalnya gini. Saya itu kepingin punya rumah di usia, lupa saya, 35 atau berapa. Nah, 35. Pengen punya mobil di usia 40. Tapi di perjalanannya, bukannya tujuannya itu punya rumah dulu. Tapi kesana ke sini. Ya, kesana ke sini. Jadi saya nggak fokus. Pada saat nggak fokus, prinsip loa itu apa yang kita berikan fokus, positif maupun negatif, itu yang akan hadir dalam hidup kita. Jadi ketika saya nggak konsentrasi ke Bu Vivi, saya nggak konsentrasi ke rumah saya, ke apa namanya, beli rumah, maka saya akan memberi energi pada Kupang Keraton, lumpia, pada rujak cingur. Jadi kita nggak nyampe tujuan. Kita malah mendengarkan noise-noise tadi. FM-nya itu 102,2 malah nggak tercapai. Nah, itu repot. Nah,
Mungkin barangkali Bapak Ibu teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama. Kira-kira kita bisa sharing saling menumbuhkan. Silakan. Berarti noise itu kurang lebih kalau disimpulkan kayak godaan ya Pak ya. Godaan di tengah jalan gitu mungkin ya. Nah, Berarti betul. Pak seperti itu ya. Jadi fokusnya bisa ngelambiar gara-gara kita kan indera-indera kita yang lain itu bukan indera Pak Indra, maksudnya indera-indera yang lain dari mata gitu. Kadang-kadang kan Ya, terdistraksi ya, terdistraksi sementara lihat lihat ini, akhirnya fokus utamanya nggak kecapai. ya. Cuman mungkin nggak sih Pak, Nik, saya tiba-tiba kepikiran aja. Mungkin nggak kalau itu sebenarnya salah satu insight atau salah satu misalnya contoh ya seperti kayak kita mau kemana gitu ya, mau tujuannya apa? Misalnya saya mau belajar tentang apa gitu, tapi terus kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan ini saya menemukan sesuatu yang menarik lainnya gitu. Terus akhirnya saya jadi lihat itu dan ternyata itu jadi lebih baik daripada tujuan semula. Itu mungkin nggak? Mungkin nggak? Kadang-kadang kan soalnya manusia kan ada kata-kata manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Kalau kayak gitu tuh gimana Pak kasusnya? Nah, itu bagus tuh. Jadi memang kadang kita harus gini. Tadi pagi itu saya dapat quote bagus. Ya, quote-nya itu sebentar. Saya cari. Biasanya kalau quote-quote begitu saya kumpulin. Quote-nya itu, oh enggak ke record. Jadi Hmm. dalam hidup kita itu gimana musiknya? Bentar. Nggak ada suara, nggak dengar. Share sound. Ada sebelah kiri Pak, share Ya, sound. share dulu. Terus pilihan yang kiri ada share sound. Ya, sudah dengar. Udah ya, nggak terlalu dominan kan? Enggak, oke. Good. Nah, pertanyaannya begini, kapan sebenarnya tujuan kita itu perlu direview? Apakah tujuannya ini cocok atau perlu dirubah? Masih Ya, tujuan yang lama atau perlu dirubah? Nah, tujuan itu sebenarnya sama seperti saya. Kalau kita ingin punya rumah di usia 35 tahun, itu harus firm bahwa itu adalah tujuan yang besarnya. Nah, mhm, tujuan kecilnya kita harus tahu, oh, rumah mungkin kalau umpamanya di Pondok Indah nggak bisa, ya. Terus mhm, umpamanya rumahnya di daerah Menteng nggak bisa. Oke lah, mepet-mepet di daerah Bekasi. Kalau nggak bisa juga, mungkin di daerah Depok. Nah, daerah Depok mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Tapi tetap, rumahnya tetap, ya. Rumahnya tetap, mobilnya tetap, Surabayanya tetap, ketemu Bu Vivinya tetap. Dan kalau bisa, mengurangi noise-nya. Ya. Kalau memang tujuannya di situ, kalau kita rumah, kita harus benar-benar, ya kalau menurut saya begitu ya, nanti teman-teman bisa sharing. Kalau kita benar-benar bisa fokus, energinya akan terus-terus di situ. Karena pada saat kita memberi energi pada noise-noise yang tadi, selentingan-selentingan tadi, ya, rujak cingur, lumpia sama kupang tadi, maka energi kita akan terbagi. Yang seharusnya saya harus ketemu Bu Vivi 100% fokus di sana, tetapi akhirnya terbagi. Saya memberikan 10% ke rujak cingur, 10% ke kupang, 10% ke lumpia. Belum pada 10% lagi, 20% lagi pada kemacetan. Ya. mhm. Akhirnya energi tadi, perwujudan tadi, manifestasi
ketemu sama Bu Vivi, akhirnya jadi berkurang. Ya kalau umpamanya Bu Vivi bisa ditemuin jam 9, kalau sudah tidur, berarti tujuan kita, ya hari Sabtu ketemu Bu Vivi, nggak terwujud. Jadi kalau umpamanya kita mau memberi energi pada satu tujuan, fokus pada satu tujuan, maka energi kita akan 100% ke sana. Nah, itu masalahnya. Pada saat seperti itu, kita boleh review. Pondok Indah, Menteng, Bekasi, Depok, itu boleh review. Tapi tetap, rumahnya tetap. Nah, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya akhirnya harus mundur. Nah, saya pun juga mundur. Kalau nggak salah 35, saya terwujud bisa 35, berapa ya? 37 atau 38. Saya baru bisa beli rumah. Pada saat saya minta saya bikin visualisasi punya mobil di usia 40, meleset 2 tahun, jadi 42. Nah, kayak begitu. Tetapi tetap, saya harus punya mobil apa, merek apa, warna apa. Gitu. Karena pada saat seperti itu, kalau saya, istilahnya Profesor Yohanes Surya itu, mestakum, semesta. Pada saat kita memberikan fokus kita, maka semesta itu akan mendukung, akan memberikan orang-orang yang sesuai dengan vibrasi yang kita lontarkan. Ada yang mau sharing? Bu Vivi gimana pengalamannya? Jadi mungkin kayak ada skala prioritas gitu kali ya. Ya. Jadi mana dulu gitu ya yang mau diusahakan gitu. Maksudnya mana dulu yang mungkin gitu ya. Enggak, maksudnya yang untuk tahu bahwa kadang-kadang kan nggak semua orang Pak ya, saya yakin di sini teman-teman juga nggak semua orang ada keyakinan yang luar biasa bahkan pada keinginannya sendiri, ngerti nggak sih? Kalau ditanya orang misalnya aku mau kepingin, ya semua lah aku pasti kepingin punya rumah, kepingin punya mobil kayak gitu-gitu. Tapi kalau ditanya apakah keraguannya itu masih ada, kebanyakan jawabnya masih ada. Itu yang membuat kadang-kadang bukan kadang-kadang, itu yang membuat bahwa impiannya tuh akan lambat atau bahkan nggak bisa nyampe sama sekali, dan bahkan noise yang tadi Pak Indra bilang itu mungkin semakin dominan, jadi akhirnya tambah lama juga menuju ke sana gitu. Nah, untuk ada nggak tips-tips maksudnya supaya kita ini fokusnya tuh tetap keraguannya itu menipis sehingga kita yakin. Nah, ada nggak ciri-ciri maksudnya gimana gitu Pak? Ya. Nah, noise itu kadang kamuflasenya begini. Akan bukan beda jalan, bukan beda cara, tetapi beda tujuan. Jadi noise-nya itu memang biasanya bukan dari dalam, tetapi kebanyakan dari luar. Tapi kalau umpamanya noise-nya itu dari dalam, itu bukan noise, tetapi itu sudah distract. Jadi kalau umpamanya kita sudah ragu, itu bukan noise, itu sudah dari dalam. Keraguan itu nggak mungkin ditimbulkan dari luar. Nah, noise bisa membawa kita pada keraguan. Jadi kalau umpamanya, oh iya ya saya dulu punya cita-cita makan kuliner di Surabaya ya. Ya udahlah nanti Bu Vivi nggak usah hari Sabtu, hari Minggu aja. Nah itu distract. Itu karena kita ragu-ragu dengan tujuan kita. Nah ketemu dengan seseorang udah janji itu kita harus kuat. Ya, kalaupun nanti ada kesempatan yang lain, ya memang tujuannya satu persatu. Jadi kita nggak bisa ngomong borongan begitu ya. Nanti begini. Ini masih di tataran kita ya. Belum nanti kalau di tataran rancangan Tuhan. Kalau pokoknya rencana kita nggak sesuai dengan rancangan Tuhan, nah itu ambiar lagi itu nanti. Jadi kalau umpamanya dari kitanya aja nggak firm, ya misalnya punya inilah apa namanya kuliner kan, saya pun misalnya lumpia gitu ya, tapi saya ngomong sama orang yang rujak tinur ya kan. Nah pada saat seperti itu kan orang penjual lumpianya juga bingung. Kita minta sama Tuhan, saya ingin ketemu sama Bu Vivi hari Sabtu jam 12, tetapi kita bikin rancangan lagi ya kan?
sebenarnya yang kebanyakan noise-nya itu bukan Oh. tujuannya ketemu Bu Vivi, ya kan? Hmm. Jadi itu yang harus dikasih energi, itu yang harus dikasih fokus. Oke. Karena pada saat konsep loanya terjadi, nah, mestakung tadi, ya perkara nanti ketemu pada akhirnya jam 12 Bu Vivi nggak bisa, macetnya ini, tapi tetap saya kan nggak memberi fokus pada rujak cingur, lumpia, dan sebagainya. Nah, Ya, ya. gitu. Sebelum saya lanjut nanti ke pengalaman saya kayaknya udah mulai ada ada yang mau saya ceritain. Cuman seperti biasa itu nanti buat penutup aja. Ini teman-teman di sini ada yang mau sharing, ada yang mau cerita atau mau bertanya, atau mungkin sekarang lagi ngadepin situasi yang seperti itu, punya tujuan seperti apa, tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya Pak, kok kayaknya muter-muter ya Bu. Kira-kira apa ada yang salah ya? Mungkin coba, yuk silakan. Ya, Dokter Di sini Yasita, ada, Pak Hans. saya dilihat di sini ada Bu Melianti, ada Christine. Belum pernah kenalan, ada yang mau coba buka kenalan? Mari silahkan, mau lihat-lihat wajahnya nih. Saya belum pernah kenalan. Mungkin kalau Pak Indra mungkin banyak yang udah kenal nih, kayaknya saya belum. Woi, Sophie diberesin dulu, Sophie. Iya, Shopee bunyi. Kadang-kadang noise itu bisa timbul kalau dari saya ya, pengalaman saya pribadi. Itu bisa juga dari kita sendiri di dalam hati kita sendiri, cuman seringkali kita tuh nggak tahu. Jadi kayak saya contoh ya, saya punya impian menjadi ini gitu. Terus kemudian kenapa sih aku udah lakukan ini semuanya ya, udah lakukan semuanya, udah benar. Eh, konsep-konsep teknik-tekniknya udah aku lakukan semuanya. Tapi kenapa kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya? Nah, kadang-kadang kita ini ada rasa, kita manusia tuh dikasih yang namanya apa ya, perasaan gitu, ada feeling kok. Kayaknya aku feeling ini ada sesuatu yang nggak beres. Itu, ini ada yang mau nanya. Kalau dream sudah sampai di depan mata, tapi lupa realisasinya, malah kasih ke orang lain. Eh, Maksudnya gimana, Pak? Bisa tolong dijelasin lebih detail supaya jawabannya lebih mantap. Dream sudah sampai di depan mata, tapi lupa realisasinya, malah kasih ke orang lain. Gimana solusinya, Pak? Pak Rudi Gani. Ya, Pak. Pak Rudi Gani bisa. Nah, boleh dijelasin lebih detail mungkin contohnya seperti apa, Pak? Boleh dibantu untuk open mic aja, Pak, bicara langsung. Kalau dream, ya. Contoh saya nempel stiker trip ke Dubai di tempat tidur saya, dan ada yang ngajak ke Dubai gratis. Oh, lalu saya kasih ke orang begitu. Pertanyaannya, kenapa kok dikasih ke orang, Pak? Kenapa nggak dikasih ke saya? Oke, gimana, Pak? Mungkin ini maksudnya dia udah maunya apa, sudah ngerti, dan kemudian ketika sudah dapat malah diberikan kesempatan ini ke orang lain gitu. Mungkin maksudnya gitu, Pak Indra. Ya. Kalau seperti itu sih opsi, ya. Itu pilihan. Opsional lah, pilihan. Jadi kalau umpamanya kita seperti itu, berarti kita harus menilai bahwa tujuan kita sudah selesai atau bagaimana, ya kan? Nah itu pilihan, itu nggak bisa dinilai. Maksudnya ya kalau umpamanya saya udah ketemu Bu Vivi, terus di tengah jalan ya udahlah saya nggak jadi ketemu Bu Vivi lah,
biar nanti yang siapa aja nanti Bu Yasinta atau Pak Rudi yang ketemu Bu Vivi gitu. Itu pilihan. Jadi kita memutuskan untuk tidak sampai di tujuan atau kita tidak mau melanjutkan tujuan kita itu pilihan. Itu bukan noise. Yang masalahnya apakah keputusan kita untuk tidak sampai pada tujuan dipengaruhi oleh noise? Itu nggak tahu. Itu misalnya ke Dubai. Ternyata setelah udah tahu ke Dubai-nya ini ternyata di sana panas, mahal dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan untuk tidak ke Dubai. Nah, makanya kalau umpamanya kita bangun rumah, kita harus form dulu pondasinya. Kita harus form dulu tujuannya ini seperti apa. Jadi kalau umpamanya di tengah jalan, jangan sering berganti tujuan. Karena kita nggak form. Jadi kita ya mau ke Surabaya, di Cirebon enak makanannya. Ya udahlah nanti dulu deh. Tunda hari Minggu, mampir dulu di Cirebon. Setelah itu di Semarang enak. Ya udah, kita ke Semarang dulu. Tunda lagi hari Senin gitu ya. Terus di Jogja enak. Tunda lagi hari Selasa. Akhirnya nggak nyampe-nyampe kita ke tujuan kita. Itu yang sering kali terjadi. Noise-noise kayak begitu akhirnya membuat kita lama sampai tujuan. Nah, itu nanti bisa dijelaskan. Di Law of Attraction itu ada beberapa hal yang mempengaruhi kita. Kenapa sampai kita itu nggak bisa sampai ke tujuan kita. Nah, begitu. Saya lupa kemarin kelasnya tanggal berapa? Tanggal 20. Kelasnya kita Ya, nanti saya, tanggal 20. Ya, mulai ya. hari Kamis itu kelas yang pertama. Semua kelas, jadi satu kelas ini nanti kita akan tuntaskan, tapi itu supaya hasilnya lebih bagus, tidak bisa diselesaikan dalam satu kelas, kita putuskan dibagi untuk beberapa sesi. Karena kami mau setiap orang bisa jelas per per sub materinya itu supaya nggak sampai nggak bisa diimplementasikan, harus sampai bisa dijalankan dengan betul-betul supaya dapat manfaatnya. Itu tadi sama Pak Indra udah dijawab, Pak Rudi sudah menjawab ya, cukup menjawab untuk pertanyaannya. Jadi saya sebenarnya punya itu sih, punya pengalaman juga sih, sama seperti yang punyanya Pak Rudi, pertanyaan Pak Rudi ini ya. Ini kalau saya bilang kadang-kadang wajar sih, manusia memang ada beberapa proses tahapan ya untuk bahkan untuk mengenal dirinya sendiri, karena kita tuh seringkali berusaha mengenal orang lain, mengerti orang lain, tapi cenderung lupa atau nggak sadar kalau kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Jadi kita ini maunya apa, sukanya hal apa, tujuannya apa. Dan ini kenyataan sih Pak, ini pengalaman saya ya, teman-teman di sini. Bahkan ketika saya kan selama ini memang seringkali untuk training, tapi training saya karena lebih ke perusahaan, maksudnya saya lebih ke SPG dan segala macam itu yang memang saya lakukan sudah dari 2018. Jadi saya itu seringkali bertanya sama orang-orang ini bahwa kamu sebenarnya tujuannya apa sih? Jadi mereka itu, dan bukan kebanyakan ya, mungkin saya bisa bilang 10 dari 10 kali. Mereka nggak tahu. Tujuannya mereka, bahkan mereka sendiri nggak paham. Jadi mereka tuh bangun pagi, pergi kerja, sampai malam capek, stres, molang-manting, panas, dan kehujanan segala macam. Mereka nggak tahu tujuan exactly-nya itu apa. Ini yang saya sebenarnya sempat mikir, loh kok aneh gitu ya. Tujuan mereka itu kebanyakan untuk orang lain. Maksudnya orang lain itu untuk anaknya, untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Jarang sekali, hampir nggak ada yang tujuannya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya ini salah apa enggak? Ini sebenarnya bukan salah atau tidak, tapi menurut saya ini nggak akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan dengan cepat gitu. Karena sesungguhnya kita itu sudah diciptakan sebagai pemegang kendali. Jadi kita tuh bukan menjadi korban. Selama kita masih menjadi korban, kalau kita bekerja untuk anak, berarti kan artinya kita menjadi dalam tanda kutip korban. Jadi kita nggak bekerja untuk diri kita sendiri. Nah akhirnya
Padahal kita tidak bisa mengerti apa yang terbaik untuk orang lain sebenarnya. Kita hanya tahu yang terbaik apa untuk diri kita sendiri. Nah, itu logika saya yang pertama kali saya uh, saya kepingin tahu sekali untuk belajar ini lebih lanjut. Gitu. Tapi setelah kita berusaha mengerti tujuan kita hidup apa ya, jelas sampai akhirnya kita tahu, oke, saya mau ini. Saya mau punya penghasilan segini dengan pekerjaan sebagai ini, ya. Tujuannya ada jelas. Akhirnya saya akan lebih mudah. Saya lebih mudah untuk mencapai tujuan saya, dan ternyata ketika saya sudah mencapai tujuan saya, I'm happy, saya senang dengan itu. Semua harapan saya di pinggir-pinggir untuk orang lain ini juga termasuk di dalamnya. Juga ikut kena gitu loh. Nah, jadi maksud saya lebihlah untuk memahami diri sendiri dulu daripada kita memahami orang lain. Ketika kita sudah tahu diri kita ini seperti apa kelemahan kita, apa fokus kita, tujuan kita apa, dan bagaimana kapasitas kita bisa untuk mencapai itu tujuan, itu akan lebih mudah untuk kita bisa baru helping another people. Termasuk itu anak kita, termasuk orang tua, suami, istri, saudara, dan segala macam. Nah, seperti itu. Dan itu memang saya udah lakukan untuk ke beberapa SPG yang saya train. Memang begitu saya bisa membuat mereka untuk menemukan tujuan kamu apa. Saya nggak minta. Kadang-kadang mereka takut untuk mengeluarkan tujuannya, takut. Kenapa? Karena takut dibilang egois. Ya kan? Oh, saya punya anak. Kenapa saya kepingin penghasilan maksudnya kenapa saya kepingin uang ini untuk saya sendiri? Saya bilang enggak. Malah, makanya kenapa kalau kita naik pesawat, ketika ada turun itu masker oksigen, ketika oksigen tipis dan berkurang, turun masker oksigen, yang diminta adalah menggunakan masker itu untuk diri kita sendiri, baru kita pakaikan masker ke orang lain. Kenapa? Karena ketika kita sudah mampu, kita sudah sehat, kita bisa menolong ke orang lain. Intinya begitu. Nah, ini yang mungkin harus dan ini harus disadarin dulu ke teman-teman di sini. Dan ini ada kaitannya sama noise, yes, ada kaitannya sama noise. Menurut saya, Pak, kalau misalnya kita bertujuan ini untuk anak ya, misal contoh, kita kerja setiap hari malam bintang untuk anak. Tapi ketika anak ini misalnya ada mungkin dia malas atau dia mungkin mengecewakan kita, ya dia melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita mengecewakan, I think itu akan jadi noise. Itu salah satu noise kita untuk kita menurunkan apa ya, jadi nggak semangat gitu loh kerja. Aduh, aku percuma lah kerja macam-macam kayak begini, aku udah capek. Aku pulang lihat kamu main game lah, sekolah hampir nggak naik dan segala macam. Jadi itu mungkin salah satu noise yang bikin kita jadi ngerem, nggak jadi lebih jos lagi gitu loh. Bener nggak sih Pak? Kalau saya kepikiran kayaknya sangkut pautnya ke sana deh. Jadi kita harus untuk diri kita sendiri dulu. Yang penting kita diri kita sendiri dulu. I'm happy, aku tahu tujuannya apa. Jadi noise itu akan lebih mudah kita kontrol akhirnya. Noise itu akan berkurang gitu. Tapi nanti itu di luar juga jelas sekali ada. Kita akan kasih step-stepnya itu ada untuk menuju ke sana. Begitu. Ya, kadang memang kita itu kebanyakan noise-nya itu memang dari luar yang mempengaruhi apa yang ada di dalam. Yes, betul. Jadi ada pepatah, kapal tenggelam bukan karena air yang ada, ombak yang ada di luar, tetapi air yang masuk ke dalam kapal. Masuk akal, betul, yes. Jadi kalau umpamanya seperti itu, banyak hal ya kita harus beresin dari dalam dulu. Keinginan kita, rumah tangga, ya termasuk self love gitu ya. Betul. Saya sudah fokus. Pokoknya kalau hari ini saya berhasil mencapai sesuatu, saya harus ngasih reward pada diri saya segelas es krim misalnya. Nah, tetapi begitu melihat, oh anak kok suka es krim, ya udahlah kita kasih es krimnya ke anak. Sebenarnya ada hal-hal tertentu yang ya kita harus egois, tanda kutip ya, egois gitu. Bukan hal-hal yang besar lah. Tetapi penghargaan terhadap diri kita jangan sampai berkurang. Mengurangi penghargaan kita
terhadap diri sendiri, malah menghargai orang lain lebih banyak. Iya, iya, iya. Kadang-kadang seperti itu. Benar. Benar sekali, itu saya setuju sekali. Mungkin agak ada jauh sedikit sama yang Pak Rudi Gani tadi. Jadi kalau mungkin menjawab, tapi mungkin agak muter dikit ya. Kalau menurut saya dari yang Pak Rudi ini, kalau saya ulang lagi nih pertanyaannya, mungkin perlu dicoba untuk lebih belajar. Tujuan ini, apakah benar ini tujuan saya? Apakah benar keinginan saya Dubai? Apakah benar? Nah, itu kadang-kadang harus dipertanyakan lagi lebih gede gitu. Karena kalau memang itu memang benar-benar tujuan saya, dream yang luar biasa, dan ketika itu udah dapet, nggak mungkin kita lepas. Seharusnya begitu. Jadi kalau memang dilepas itu berarti harus dicari lagi. Apakah benar ini tujuan saya? Apakah benar ini dream saya dari awal? Nah, itu harus dicari. Kecuali ada sesuatu ya, misalnya ya yang mungkin seperti COVID kemarin ya Pak, itu banyak sekali merubah, kayak membatalkan tujuan itu banyak. Kayak saya misalnya pokoknya saya udah punya dream nanti tanggal tahun ini saya mau berangkat ke sini, semua udah disiapin, ternyata COVID ya udah nggak bisa. Kalau begitu tuh beda sih. Itu sudah, itu takdir lah itu. Ya, itu beda. Tapi bukan berarti impian saya berhenti. Enggak, itu hanya postpone. Itu hanya tertunda sementara aja. Tapi impiannya tetap, cuman waktunya aja yang bergeser. Kalau saya begitu sih. Ya. Ya. Sempat saya geser tiket itu beberapa kali waktu COVID itu. Akhirnya ya cancel, nggak bisa balik, nggak bisa datang. Ya. Mari silakan yang lain, mungkin ada yang mau tanya lagi, noise apa mungkin, atau semua teman-teman di sini kayaknya impiannya udah gampang tercapai. Atau ada yang mau, mumpung tanya-tanya dulu untuk supaya ada gambaran dulu, oh berarti ini yang harus saya lakukan, oh berarti fokusnya saya harus ke sini sekarang. Jadi sebenarnya tugas saya sama Pak Indra ini bukan untuk bukan untuk memastikan bahwa siapapun yang kita sharing itu pasti mencapai tujuan, enggak ya. Cuman kita ini tools, memberikan LOA itu adalah salah satu tools, alat, dan kita memberikan cara untuk menggunakan LOA itu seperti apa yang benar, supaya alat ini bisa menghasilkan manfaat buat apa yang teman-teman inginkan. Jadi nanti keberhasilan dan tidak keberhasilan itu tetap tergantung sama orangnya, mau pakai nggak alatnya ini. Nah, gitu ya. Terus kemudian pakainya benar nggak? Yakin nggak pakainya? Nah, itu jadi banyak-banyak faktor yang jadi jadi pengaruh bagaimana nanti manifestasinya itu tercapai apa enggak. Gitu. Ya, ada yang lain? Silakan. Nanti kelas kita itu nggak melulu teori ya. Jadi teori sama langsung praktek, jadi satu sesi sampai jelas baru kita lepas per sesinya. Ya, karena begini, saya kepikirannya begini, Bapak Ibu teman-teman, kalau umpamanya sudah sering mendengar tentang LOA, ya, Law of Attraction, sebenarnya banyak teori, dan teori itu sepenggal-sepenggal kita dapatkan. Bagaimana kita meminta, bagaimana scripting, bagaimana visualisasi, bagaimana vision board, terus bagaimana kita menyiapkan diri kita, dan seperti sekarang nih noise, itu sepenggal-sepenggal. Tidak ada yang satu kesatuan atau satu yang utuh yang dari A sampai Z itu, oh oke, form seperti ini bentuknya. Nah, kita
mencoba untuk memberikan itu, karena kalau saya kan pranic healer. Kalau Bu Vivi kan memang certified untuk LOA. Jadi tekniknya, aplikasinya seperti apa, teorinya seperti apa, dan implementasinya ke dalam hidup kita seperti apa, itu nanti kita share semuanya, kita bongkar semuanya, kita buka di kelas. Kenapa berbayar? Karena memang kita ingin orang yang ikut ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin mengubah hidupnya. Ya. Bukan hanya sekedar ingin tahu atau ingin yang ya udahlah karena ada yang gratis sudah saya kira ikut. Enggak. Ya, Tapi kita benar-benar ingin bagi ilmu ini orang-orang yang menghargai bahwa hidupnya ini berharga, hidupnya ini berarti, dan karena keterbatasan usia kita ingin semuanya keinginan kita dengan restu Tuhan bisa terwujud dengan teknik loa ini. Nah, begitu. Iya, iya. Betul, betul. Itu jawabannya sebenarnya. Karena saya ya ini pengalaman dari saya sendiri sih. Selama saya training ke SPG itu 2018 sampai sekarang, ketika saya kasih gratis ya, saya ajarin, saya bilang ini ilmu mahal loh, ya kan, saya ajarin, mereka nggak sungguh-sungguh gitu, karena itu free gitu. Jadi kadang mereka jalanin, kadang enggak, ya akhirnya manfaatnya nggak bisa optimal juga. Tapi begitu saya suruh mereka untuk ikut kelas yang benar-benar saya kasih orang yang berbayar gitu, ada teman-temannya yang ikut yang berbayar, hasilnya tampak, emang langsung kelihatan. Kenapa? Karena mungkin kadang orang mikir kalau bayar itu berarti ada apa ya, aku nggak mau rugi ya, aku harus berhasil, ini udah bayar harus ada. Nah itu yang kita memang secara psikologinya itu yang kita pancing, itu yang kita keluarin supaya manfaat ini benar-benar bisa didapatkan oleh yang belajar. Kenapa? Karena saya sendiri sudah mendapatkan gitu. Saya juga memang niatnya untuk sharing, cuman supaya ilmu ini ada manfaatnya, memang harus dibikin konsepnya seperti itu. Ya. Jadi di sini sebenarnya juga kita kasih apa namanya? Kita kasih ilmunya. Tetapi karena durasinya ya, durasinya itu panjang, kalau mengupas A sampai Z ya kalau mau telaten ya kita ikutin aja sharingnya setiap minggunya. Ya, ya. ya. Itu pasti nemu juga gitu. Cuman kalau putus-putus ibarat seperti puzzle gitu ya agak susah Pak ya. Kalau dikumpulin dari satu untuk gambaran fullnya jelas lah. Tapi kalau putus nanti 2 minggu lagi baru ikut satu kali lagi, ini ya akan susah, nggak akan bisa ketemu sih. Bisa tapi ya lama gitu loh. Ya. Kita kan inginnya, kita kan tujuannya supaya kita kalau punya mimpi itu kan nyampe-nya juga cepat, tepat waktu seperti yang kita harapkan. Meleset-meleset nggak lama-lama kan gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silahkan. Sabtu ini agak quiet sedikit ya Pak. Nama-nama yang baru saya lihat ini Bu Christine, Bu Berli, Bu Yesi. Kayaknya baru ini. Salam kenal. Nah, ini Bu Christine, ini Christine Agus kah? Nggak tahu kalau nggak salah nih, bener nggak? Yesi ini Yesi, saya ada kenal Yesi tapi nggak tahu ini Yesi yang ini atau bukan. Kadang kalau di grup meditasi itu, saya kalau pakai handphone itu jarang ngelihat nama-namanya yang ikut. Tapi kalau di laptop begini saya bisa lihat. Ini. Ya, oke. Kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa. Oh, PH Medan. Oke. PH Medan. Kemarin saya barusan ketemu Mimi, Ruci, Delon, sama Vien dari PH Medan. Hari ini ikut Kriya Sakti. Oh, ini ada Kriya Sakti di Jakarta loh.
Iya kan? Ya, Itu 2 si hari ini. Priyanka ikut. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita Mhm. akan healing. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa tulis satu tujuan, ya. Silakan ambil kertas kecil aja, ditulis dengan pulpen. Cara menulisnya, kumpulkan dahulu perasaan bahagia, ya. Feel-nya harus happy dulu. Kasih di post-it atau di mana, pokoknya yang kecil aja. Pada saat kita sudah bahagia, baru ditulis tujuannya. Terserah tujuannya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, silakan dipilih. Kalau jangka panjang itu 6 bulan ke atas, jangka menengah itu antara 6 bulan, 8 bulan. Tapi kalau jangka pendek, ya hitungan bulan di bawah 6 bulan. Ya. Yang reasonable, yang bisa kira-kira kayaknya nggak dapet nih, tapi feelingnya nih happy kalau dapet. Ya. Pilih yang itu. Sebelum ditulis, kumpulin dulu, pilih dulu ya, dari ratusan keinginan, dipilih dulu, tentukan dulu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Setelah kumpulin happy-nya, pilih, baru ditulis. Satu saja. Ya. Tujuannya satu saja, tapi nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Supaya kita fokus. Saya cuman sharing caranya ini, nanti bisa diduplikasi. Ya, untuk tujuan-tujuan yang lain. Jadi kita healing dan meditasi tipis-tipis supaya Bapak Ibu teman-teman bisa hidup lebih baik dan hidup lebih mudah. Oke? Kalau sudah bisa dichat. Sudah, atau kalau belum? Atau ada yang perlu kita tunggu, atau Ya. sudah ready semua untuk kasih tahu. Sudah 1. Sambil nunggu teman-teman siap, mungkin saya tambahin satu sedikit Pak ya. Jadi kalau yang di kelas kita ini, atau khususnya kolaborasi antara saya dengan Pak Indra, adalah kita menyatukan atau mengkombinasikan antara law of attraction secara teori dengan energi, ya. Jadi supaya kita ini bisa lebih memanifestasikannya lebih jelas, lebih nyata, dan lebih cepat, otomatis seperti itu, lebih powerful lah daripada cuma sekedar teori, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini sudah banyak yang sudah ada 1, 2, 3, 4 yang sudah yang lain. Oke, Pak Hans juga sudah. Oke, Bu Junani sudah. Sudah ya? Sudah, kayaknya bisa dilakukan ini Pak. Mari. Oke. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita hening sejenak. Kita satukan hati kita, pikiran kita, jiwa kita.
Kita ajak tubuh kita untuk selaras dengan pikiran kita, keinginan kita, hati terdalam kita, dan jiwa kita. Hirup nafas perlahan. Kita hembuskan. Hirup nafas kembali dalam-dalam. Kita hembuskan. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Penyembuh, Maha Cinta, dan para agung semua, terima kasih atas penyembuhan batin, penyembuhan fisik, finansial, relasi, dan spiritual. Terima kasih atas perwujudan, manifestasi, dan keselarasan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa. Dengan penuh keyakinan, terjadilah. Hirup nafas perlahan. Kita niatkan setiap hirupan nafas kita, energi ilahi masuk dalam diri kita, hati kita, keinginan kita, tujuan kita. Dan pada saat hembusan nafas kita niatkan. Semua energi negatif, emosi negatif, keinginan negatif, semua noise dan vibrasi negatif yang menghalangi tujuan kita, kita lepaskan. Kita hembuskan. Kita putuskan. Hirup nafas perlahan. Hembuskan. Kita sadari pusat energi di jantung kita, pusat cinta kepada sesama, kita katakan dalam hati, aku bahagia, aku damai dan sejahtera. Aku bahagia dikelilingi orang-orang yang mendukung cita-citaku. Kini kita sadari pusat energi di mahkota kita. Pusat cinta kepada Tuhan. Dan kita kenang kembali rasa syukur kita, betapa bahagianya kita,
Tuhan hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Bagaimana segala sesuatu yang kita inginkan diwujudkan oleh Tuhan. Dan selaras dengan rancangan Tuhan. Selaras dengan rancangan hidup kita. Hirup nafas perlahan. Hembuskan. Rasakan diri kita dipenuhi oleh energi ilahi, sinar suci Tuhan, damai, penuh kehangatan, penuh kesejukan. Perlahan, kita pandangi tujuan kita yang sudah kita tuliskan di atas lembar kertas. Kita pandangi dan kita rasakan. Saat tujuan itu tercapai, betapa bahagianya kita. Sungguh bahagia yang luar biasa. Sungguh bahagia, penuh rasa syukur. Tuhan sudah mewujudkan keinginan kita dan harapan kita. Penuhi diri kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita dengan energi rasa syukur, energi bahagia. Saat mendapatkan keinginan kita terwujud. Semakin besar energi itu, kebahagiaan, rasa syukur itu semakin besar. Hirup rasa bahagia, rasa berlimpah, rasa sejahtera, rasa syukur. Dan kita hembuskan, kita bagikan kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan, dan rasa syukur itu. Dan katakan dalam hati, terima kasih Tuhan atas perwujudan manifestasi dan keinginan yang sudah terwujud ini. Dengan pertolongan Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan dan rancangan hidupku, biarlah aku bisa fokus pada satu tujuan ini. Dan biarlah tujuan ini diberkati. Dibersihkan, dimurnikan, disucikan, dan diwujudkan sekarang. Dengan penuh keyakinan, penuh rasa syukur, penuh rasa cinta,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita kembali pada kesadaran tubuh kita. Kita buka mata perlahan sambil tersenyum. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Indra. Siang, Pak. Selamat siang. Gimana? Apa yang dirasakan? Terutama yang baru-baru. Kalau yang lama-lama jarang komentar biasanya. Jarang komentar itu saya nggak tahu juga. Apresiasi atau diem atau bingung atau malu atau ragu, nggak tahu ya. Langsung diminta testimoni aja, Pak. Kalau gitu. Testimoninya gimana gitu. Nggak usah komentar deh, langsung testimoni. Nah. Ya, gimana? Pak Indra. Pak Indra, Ya, silakan Bu. saat tadi itu tangan kiri saya itu kayak geringgingan, Oh, ya. terus di apa ya, di dahi, acna itu ya, Ya. bukan feeling ya, dekat alis gitu, kayak ada rasa gimana gitu. Itu apakah ada hubungannya dengan proses ini? Ya, biasanya begitu. Karena terhubung. Fokus kita, hati kita, terus saluran energi ilahi itu terhubung. Jadi pusat energi di daerah-daerah itu pasti terasa. Bagus Bu, tinggal difokuskan aja. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih. Wah, Kenapa? punya saya lagi teler itu, Pak. Barusan Ya, pulang. kenalkan. Ini Yuki. Nah, Yuki. Snowy. Aduh, 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 aduh. Putri salju. Iya. Ini yang anak ya, Pak? Yang anak ya? Yang anaknya ya? Oh, Dan ini mamanya? ini mamanya nih. Oh, oh itu katanya samponya, Pak. Dicari yang ada oatmeal. Apa itu? Hilang. Cari sampo anjing yang mengandung oatmeal. Oh gitu. Oke. Itu bagus. Oke ya. Oke. Malu dia. Malu dia. Siapa yang mau tanya tadi? Ada yang open cam? Ada yang open mic tadi kayaknya. Oh enggak. Oke. Gimana rasanya tadi? Mungkin recordnya kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Ya, offline. Ya, offline ya. Oh, apa namanya?
Off record. Off record ya. Mungkin recordnya kita sampai di sini dulu. Jadi nanti kita, Bapak Ibu teman-teman yang masih ketinggalan atau Ya, yang masih mau lanjut tanya-tanya boleh. Oke. Nah, Terima kasih. Selamat siang. terima kasih banyak semuanya yang udah bergabung. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Indra, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Terima kasih Pak Indra, Bu